Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khulli kullimi wal habibul ladhi turja syafa'atu likulli awli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fariz alal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa darati fatayati rodal alami ya uwailal judi wal karami ya uwailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa darati fatayati rodal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil iksani wal hasani nanu min qawmin bihi saganu wa bihi min khawfihim aminu min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya
في عساني ودرجي فديتي وذا العالم يا أويل الجود والكرم يا أويل الجود والكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل له بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Bapak Haji Ahmad Mulyoko, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Kepala Kantor Bapak Ibu para staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran. Tidak lupa kepada Bapak-bapak Kiai, seluruh penyuluh agama Kecamatan Tengaran. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pemirsa Dais TV yang budiman dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mubarak ini, pada kesempatan yang penuh hikmah ini, kita sebagai insan religius, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan pinten-pinten kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali dalam acara live streaming penyuluh agama KUA Kecamatan Tengaran pada sore hari ini. Dan semoga kegiatan pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat di hari yaumil qiyamah. Dan tentunya kita semoga selalu mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan ini, hari ini tanggal 22 Rabiul Awal
1443 Hijriyah. Kalau kita tengok ke belakang, ada salah satu hari yang tentunya kita tidak asing lagi dan tentunya kita akan ingat sepanjang masa, yaitu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah salah satu hari yang bersejarah di muka bumi ini, di mana dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 571 Masehi. Kalau kita hitung sampai sekarang 1443 Hijriah tahun 2021, itu sekitar 1400-an tahun yang lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Jadi kenapa kita sebagai umat Islam harus mengingat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena jelas di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu ada sebuah ayat yang setiap waktu, setiap kegiatan ibadah kita selalu kita mendengarkan, yang bermakna innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah kita selalu mengucapkan solawat? Apabila kita tidak pernah mengucapkan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amat sangat sungguh terlalu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu jelas bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa barang siapa yang mengucapkan solawat satu kali, maka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab 10 kali. Itulah kedermawanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan ini momentum amat sangat baik sekali kita untuk selalu mengingat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan, uswatun hasanah, sebagai contoh, saapi-apike contoh manusia di bumi ini. Jadi kita sebagai umat Islam sudah harus berpedoman, sudah harus mencontoh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpami kita tengok ke belakang bahwa ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, pada waktu itu adalah ada sejarah bahwa di mana
ketika pada lahir baginda Rasulullah SAW itu dinamai tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Karena pada waktu itu Ka'bah Mekah mau digembur oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Lah, dengan momentum, dengan sejarah itu kita bisa mengingat bahwa pada waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir juga sudah tidak mempunyai bapak utawi abi utawi ayah dalam bahasa Indonesia. Kemudian beliau lahir, beliau dewasa. Semenjak kenabian beliau adalah salah satu suri tauladan yang tidak ada duanya. Beliau masih dalam kandungan sudah yatim. Ketika lahir sudah, setelah berbulan 6 bulan beliau sudah yatim piatu. Itulah salah satu contoh bahwa baginda Rasulullah SAW itu ketika lahir sudah menjadi suri tauladan, sudah menjadi contoh bagi kita sebagai umat Islam di seluruh dunia ini. Kata-kata uswatun hasanah, suri tauladan, apa toh yang harus kita contoh dari baginda Rasulullah SAW itu? Banyak sekali disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sumber dari segala sumber contoh manusia sempurna di bumi ini. Salah satunya adalah beliau adalah seorang yang dijuluki oleh orang Mekah pada waktu adalah orang yang dermawan. Kenapa dermawan? Kenapa dermawan? Karena ketika beliau membuat istri Siti Khadijah, yang pada waktu itu Siti Khadijah itu adalah seorang saudagar, orang yang paling kaya. Itu harta benda Siti Khadijah itu dihabiskan hanya untuk jihad fi sabilillah, hanya untuk memperluas agama Islam, sehingga beliau adalah seorang terkenal yang terkenal dermawan sekali. Kemudian salah satu contoh yang perlu kita teladani adalah beliau adalah tidak hanya mementingkan akhirat saja tapi juga dunia, karena beliau adalah seorang imam, seorang pengusaha. Karena beliau ketika masih muda adalah mempunyai kebiasaan adalah menggembala gambang. Itu menandakan bahwa dunia juga hanya untuk akhirat. Itulah salah satu contoh bahwa uswatun hasanah selalu melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhir-akhir ini, di era zaman sekarang ini, pada era zaman digital ini, zaman online, kalau dalam bahasa anak-anak itu ada zaman now, itu momentum untuk memperingati Yusan dalam hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat bagus sekali. Karena apa? Karena sekarang pengaruh gadget, pengaruh HP, pengaruh media, pengaruh internet yang sekarang ini kalau kita tidak bisa mengfilter, maka akan kebablasan. Sehingga dengan kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita akan mendapatkan contoh sempurna manusia yang ada di bumi ini. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis dikemukakan bahwa beliau adalah orang yang amat sangat tampan sekali. Ada sebuah cerita bahwa ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaf di Mekah, beliau mendengar salah seorang yang tawaf di Mekah itu selalu membaca ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, seperti itu. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati sumber suara itu, yang tak lain ada seorang yang ketika pada waktu itu berhaji selalu melafalkan ya Karim, ya Karim. Orang tersebut menengok ke belakang, kemudian berpindah ke sudut Mekah, ke sudut Ka'bah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau, mengikuti sumber suara tadi yang selalu membacakan ya Karim, ya Karim, ya Karim, semacam itu. Kemudian sumber suara tadi yang selalu membaca ya Karim, ya Karim tersebut menoleh ke belakang, sambil bicara, hai orang tampan, hai orang yang gagah, kenapa kamu selalu mengikuti saya ketika membaca ya Karim, ya Karim? Apakah kamu mengejek saya? Semacam itu. Jadi baginda Rasulullah menjawab, kenapa kamu selalu membaca ya Karim, ya Karim? Macam itu. Kemudian sumber suara tadi bicara bahwa kalau kamu selalu mengejek saya, akan saya laporkan kepada junjungan saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bicara semacam itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kamu pernah melihat junjunganmu itu, hei orang yang baca ya Karim tadi? Kemudian orang tersebut, saya belum pernah, tapi saya percaya dan yakin bahwa yang dapat memberikan syafaat saya di yaumul kiamah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Muhammad, saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang manusia yang ada di bumi ini. Tanpa pandang bulu, orang tersebut langsung memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium kakinya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri dan tidak mau, dan percaya bahwa orang yang tersebut yang mempunyai tampang gagah, ganteng, tinggi, besar itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Kenapa menangis? Menangis melihat dari segi keikhlasan orang tadi. Walaupun belum pernah melihat, walaupun belum pernah bertemu, tapi percaya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir yang dapat memberikan syafaat di hari yaumil kiamah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sampai menangis, air matanya sampai menetes sampai di jenggotnya. Kemudian dari atas malaikat Jibril turun. Setelah malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Janganlah engkau menangis. Karena apa? Karena langit ketujuh arsy yang ditempati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergetar karena tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Itulah salah satu contoh orang yang ketika pada
ketika pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah bertemu, belum pernah melihat, tapi percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang dapat menyempurnakan akhlak manusia-manusia yang ada di bumi ini. Lah kenapa kita sebagai manusia di abad ini banyak sekali yang masih melupakan, masih tidak pernah memberikan contoh, tidak bisa mencontoh dari segala tingkah laku yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Kita sebagai umat Islam harus bangga mempunyai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali hadis, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi besar Muhammad SAW ada suri tauladan sebagai contoh umat manusia sedunia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum peringatan Nabi utusan dalam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita ambil sebagai hikmah bahwa pada era di masa sekarang ini kita harus bisa memberikan contoh kepada orang lain dan kita bisa mencontoh segala tingkah laku yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca Al-Barjanji. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balligh, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi husa, ya Rabbi husa bil fadilah. Ya Rabbi warda, ya Rabbi warda ani sahabah. Ya Rabbi warda, ya Rabbi warda ani sulalah. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda, ya Rabbi warda anil masayikh.
Ya Rabbi farham, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warham, Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir, Ya Rabbi waghfir likulli mudnib. Ya Rabbi la tak, Ya Rabbi la tak rajana. Ya Rabbi ya Sya, Ya Rabbi ya Sami du'ana. Ya Rabbi balli, Ya Rabbi balli nazuruk. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita tidak akan lepas dari suri tauladan beliau. Marilah kita selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sholawat itu sebagai wasilah, sebagai jalan agar kita diberikan syafaatnya ketika di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa Dais TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini, ketika kita masih diberikan umur panjang, diberikan kita sehat walafiat, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, marilah kita selalu memanjatkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ketika meninggal dunia nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan di husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, itu adalah sebuah kekhilafan, dan tentunya semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.